Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi ija barak. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi ija barakul munal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza afrat. Ya li jamali qulubuhum man ahabban nabi Muhammadar Rasulullah ibrahu bi qurbillah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi ija barak. Anta ma'aman ahbabta fa'ahbibna biyaka fa inna nuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi ija barak. As-salatu wassalam alaika ya nabi Muhammad ahabbana wa syafa'ana hatta nakuna mahbuballah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi ija barak. Salawat dan salam semoga untuk penghulu cahaya bersama matahari ketika ia terbit, bersama matahari ketika ia membelakangi. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tala'at. Alhamdulillah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan li fuqara'il imani wal islam wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis waliman ampaka fi hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani
wa jala'ul qatir wa khususan fi kitabihi min hajjul arifil muntaqa wa mi'rajis salikil murtaqa insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keharuman, kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicurahkan Allah untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Orang-orang, semua orang di sini, mudah-mudahan Allah meluaskan juga rezeki pian sebarataan di sini. Rezeki anak-anak pian juga, rezeki handai tolan pian, kerabat pian, dan tetangga-tetangga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala bencana, dari segala musibah, kejelekan-kejelekan dan takdir yang buruk. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan amal-amal soleh kita dan menjadikan kita di akhirat bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rukid dunia, tinggalkanlah dunia. Maksudnya kemarin tinggalkan dunia itu adalah minggu kemarin maksudnya adalah menanggalkan kecintaan hati kita kepada dunia dan timbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Fa innahu huwal bab, beliau itu adalah pintu babullah, pintu Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ya gulam, patrukid dunya wal akhirah wa matalta arsil ila saro, sampai dunia tinggalkan juga ingatan-ingatan semerbak indah di surga kelak bila masuk surga. Kenapa? Karena masuk surga karena sakit hati ya Allah. Nah, artinya apa? Sudah itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa matahtal arsi ila saro. Apa saja yang di bawah langit ini semuanya. Kullul makhlukina, sesungguhnya setiap makhluk itu hijabun. Jadi semua makhluk ini hijab kita kepada Allah. Hijab kita kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah nanti wusul, itu justru kasyaf bagi dirinya. Maksudnya terbuka tirai baginya. Contoh hijablah. Ada seorang suami cinta benar lon nang bini. Ya lah. Akhirnya dia diperbudak oleh istrinya. Ini tidak apa-apa juga, dibudak istri ya lah. Tapi disuruh bini macam-macam akun dia juga. Sampai disuruh bini minum minuman keras. Nah, ya lah. Itu artinya diperbudak istri. Iyalah. Karena Pak, nya kada kawa, nya harus hatinya sudah terikat dengan istrinya. Sebaliknya pulang. Binian cinta benar lawan abahnya, lawan siapa? Lawan suaminya. Oh, bagaikan engkau pangeranku. Oh, apa aja dibunguli nang laki juga rancak mana dibunguli laki, kita harus juga ya Allah tahu mana juga sudah. Berarti dia diperbudak oleh suami. Dalam hidup sehari-hari, ketika kita mencintai benda alam semesta ini berlebihan, itu mengakibatkan kita terikat dengan benda itu. Misal pian hobi pian mau unjunnya melak. Pian bila kada mau unjun karena garing pian. Yalah. Nah, karena pian mengidolakan unjunan tuh bahasa Indonesianya pancing, memancing. Pian mengidolakan mana sepeda motor pian. Bila hilang sepeda motor itu pian sakit hati atau tak jual hilangnya. Hah? Sakit hati pian. Tapi lo pian berpikir aku sepeda motor ini barang aja nang ada aja nang kusukuri. Nah pian ada terikat lawan sepeda motor tuh. Binian gitu aja pian. Bila pian membayangkan binian tuh harus ngene-ngene pas kawin pian sudah bebayangan lain namun pian bayangkan. Bah,
bila melihat bini pian sakit hati. Kenapa ya? Nah, karena itu salah memahami. Jadi lihatlah istri kita itulah kehendak kita. Ya lah, itulah yang diberikan Allah kepadaku sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Mun hilang mengguru aja bini, bisa Tuhan menggantikan lah. Istri Pak, nengka itu juga suami itu anggap adalah utusan pemberian dari Allah. Begitulah maksudnya, supaya kita tidak terikat dengan dunia ini. Hub kita siapa? Kepada Allah dan Rasul. Nengka apa caranya? Cintai Rasul barang, cintai Rasul dia sebuting. Nah, nengka dalam syair telah. Nah, barang siapa yang mencinta Nabi, dalam syair telah apa? Maka berbahagialah dia, pasti dicinta oleh Allah. Maka makhluk itu hijab, siwar Rasul, berbeda dengan Rasul. Meskipun Nabi itu makhluk, fa innahu huwal babu, maka sesungguhnya adalah bab, dia adalah pintu bagimu untuk menuju Allah, pintu bagimu untuk dekat dengan Allah, pintu bagimu mendapatkan segala hal. Surga itu kan apa lagi dah? Segala hal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi haqqi, karena Allah berfirman di dalam haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'atakumur rasul faquzuhu, apa saja yang datang dari kepada Rasul itu, yang disampaikan oleh Rasul itu, faquzuhu, ambillah. Wa manahkum anhu pantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasul itu tegahlah. Artinya apa yang dilarang Rasul baru kita laksanakan. Apa yang diperintah oleh Rasul semaksimal mungkin kita laksanakan. Mun kada mampu kada kawae. Contohnya Rasulullah sembahyang sunat, kita kada kawa sembahyang sunat, kenapa Pak? Kada salah kita. Ya kah? Semaksimal kita mampu. Itu cara melaksanakannya. Yang kedua, selama tidak ada dilarang oleh Rasul, kita boleh melaksanakannya. Jangan berpikir apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul tidak boleh kita kerjakan. Itu salah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul berarti kita tidak dilarang mengerjakannya. Contoh pian duduk di ambal, Rasulullah duduk di ambal lah bahari lah, di tanah lah. Pian di ambal, boleh kah? Bu, nang duduk di kursi, Rasulullah duduk di mana? Di tanah, pian duduk di kursi. Kada ada dilarang oleh Rasulullah, boleh kita lakukan. Apalagi itu kebaikan, maka itu adalah perintah langsung dari Allah untuk berbuat kebaikan. Nah, itu cara memahaminya. Jangan terbalik, mun kada ada Rasulullah jangan mengerjakan, kada boleh kita mengerjakannya. Bang Ali ham hidup kena. Semuanya orang lain salah semuanya. Ya kah? Nah, membangun rumah terserah pian nak ngepak kah? Yalah. Bebalik pengguru jar atapnya dibalik terserah ya mun sanggup. Mun sanggup menahan banyu hujan. Ya kan, menampung banyu hujan namanya ya lah. Seorang bakal akal. Kada perlu pian mencari hadis Nabi, dilarang Nabi kah kada ada memang larangan Nabi masalah itu, ya kan? Nah, dan Nabi ini jarang melarang. Kecuali minuman keras, makan ini yang haram dan seterusnya. Nah, itu tadi itu. Maka sunyilah engkau bersama Rasulullah SAW. Kalau bahasa guru-guru kita bahari di Kalsel nih, panakan dirimu dengan Rasulullah SAW. Ittaba'uhu laisa bihijabin, mengikuti Nabi tidak adalah hijab kepada sesuatu pun. Jadi bila pian bingung daripada pian membayangkan Allah, ratan sembahyang, ya kah? Duduk habis sembahyang, bayang akan Nabi. Kisah Nabi sebagainya kayak apa Nabi taat dan Allah, maka itu adalah pintu lurus engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bihijabin, tidak ada hijab bagi kalian. Wa huwa sababul wusul, bahkan itu adalah sebab kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kaya apa?
Wusul kepada Allah itu kayak apa? Nah, dalam kitab Jalalaul Qadir nih, wusul sampai kepada Allah dengan cara apa? Dekati Nabi. Lakukan apa yang disukai Nabi. Membaca salawat disukai Nabi, bersair disukai Nabi. Bila Nabi suka lawan kita, apakah Nabi bisa menemui kita, memimpi kita, mendatangi kita, macam-macam action Nabi. Mudahan pian bermimpi semuanya non Nabi lah. Bo, mudahan pian gue bermimpi lo Nabi. Selamat pian nyaman benar. Pian berarti dicintai oleh Allah. Bila sudah disayang, dicintai Nabi. Ulama-ulama dulu itu mimpi lo Nabi itu kada sekali, berpuluh kali. Mungkin lebih mungkin. Setiap ada masalah mereka rasa hadir Nabi itu. Nah, bila pian kita membaca salawat biimbayan nih, rasa hadir Nabi beserta bersamanya, berarti bagus dah hati pian. Itu tanda wusul pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalah, mudahan pian kau pelihara sampai pian meninggal dunia nang itu. Hendak meninggal nah. Kisah ulama besar ada kala didatangi Nabi sidin, ya Rasulullah tunggu, ya Rasulullah, mbak tu meninggal sidinnya. Subhanallah, mengawai lo Nabi, ya Rasulullah tunggu nah. Rupanya Rasulullah di hadapan sidin. Subhanallah. Nah, nyaman bana tu sudah tok. Nah, nangka itu perasaan nangka itu nang kawa, mun kawa, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.